Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Suraqah ibnu Malik mendekat, tiba-tiba 4 kaki kudanya serentak terperosok dalam padang pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara hal menarik yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah adalah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bersama Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik ini seorang ahli dalam melacak jejak orang yang melakukan perjalanan jauh, terkhusus di padang pasir. Jadi kalau ada orang hilang, ada orang yang melakukan perjalanan di padang pasir, itu untuk mendeteksi atau melacaknya itu Suraqah ibnu Malik sangat ahli di bidang itu. Dia juga seorang penunggang kuda yang sangat dikenal. Dengan kuda yang dia miliki itu juga sangat handal dan menunjang tugasnya dalam melacak jejak setiap orang yang ingin dia lacak di padang pasir. Di samping itu, dia juga seorang penyair. Asalnya dari Bani Mudlij atau Bani Kinanah, salah satu kabilah yang ada di pinggiran kota Mekah, dan kabilah ini juga dikenal dengan keahlian dalam bidang melacak jejak orang yang melakukan perjalanan di padang pasir. Jadi kabilah ini, kalau orang-orang butuh mencari orang di padang pasir, maka orang-orang di Arab dulu akan memakai orang-orang dari kabilah ini. Nah, salah satunya yang paling handal dalam menjalankan tugasnya itu adalah Suraqah ibnu Malik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah dan masuk serta berdiam diri di Gua Thur lebih kurang selama 3 hari bersama Abu Bakar, maka orang-orang pemuka Quraisy ketika itu setelah berusaha keras mencari Rasulullah, mengerahkan segala kekuatan yang mereka miliki, menerapkan segala strategi yang mereka punya, ternyata mereka gagal menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi 3 hari Rasulullah itu di Gua Thur. Setelah disisir semua
tempat, semua jalan dari Mekah ke Madinah, mereka tidak menemukan apa-apa, bahkan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu Rasulullah sedang berada dalam gua Thur selama 3 hari. Kemudian mereka merasa putus asa, tidak ada cara lagi. Karena keputusasaan mereka, karena mereka merasa tidak mampu mendeteksi Rasulullah untuk ditangkap, maka kemudian mereka memutuskan, orang-orang kafir Quraisy ini, pemuka Quraisy memutuskan untuk membuat pengumuman yang isinya siapapun yang menemukan Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah berupa 100 ekor onta. 100 ekor onta itu kalau harga satu ekornya 50 juta, maka nilainya itu 5 miliar. Siapapun yang menemukan Muhammad hidup atau mati. Maka pengumuman itu kemudian disebarkan di Mekah, di pinggiran-pinggiran Mekah, dan di perkampungan-perkampungan kecil sepanjang perjalanan antara Mekah mendekati Madinah. Jadi pengumuman disebarkan karena orang kafir Quraisy sudah tidak mendeteksi lagi di mana Rasulullah. Mereka membuat pengumuman secara luas, siapapun yang menemukan diberikan hadiah besar tadi. Suraqah ibnu Malik sedang duduk di salah satu tempat terbuka di kabilahnya, di Bani Kinanah atau di Bani Mudlij, sedang duduk bersama orang ya, seperti biasa. Dia orang tanya duduk jamun bapak dijaga. Duduk. Datang pengumuman tersebut bahwa siapapun yang menemukan Nabi Muhammad mendapatkan hadiah 100 ekor onta betina yang nilainya sangat tinggi sekali. Mendengar pengumuman itu, Suraqah ibnu Malik, tentu bukan hanya Suraqah ibnu Malik, termasuk yang lain dari kabilah Mudlij, kabilah Bani Kinanah yang memang mereka ahli dalam mencari jejak orang di padang pasir, maka kemudian mereka itu sangat berhasrat untuk menemukan Muhammad, termasuk Suraqah ibnu Malik. Setelah sampai pengumuman itu, tidak jauh, tidak lama berselang waktu, datang seseorang dari kejauhan. Bab dijaga haji, pusatnya pada jagalah, coba di balai kampung lah. Datang seseorang mengatakan, saya tadi melihat ada 3 orang sedang berjalan di pinggiran bukit sana. Sepertinya itu adalah Muhammad bersama Abu Bakar sahabatnya, bersama seorang penunjuk jalan. Hampir serentak urang duk bak penting jaga, hampir serentak mengatakan, apa yang kamu katakan itu salah, tidak mungkin. Kira-kira menyutai-nyutai dengan duduk berjaga, terus urang yang pegang, baik pegang ke tengah. Mandum pegah tengah, baik gebu-gebu. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka, siapapun antara mereka, segera menyusul menemukan 3 orang itu. Cuma baik karu-karu jejak mandum tu, tak payah bagi 5 miliarnya. Jadi sengap baik karu. Panena yang Muhammad, kata Suraqah, itu yang 3 orang kamu katakan itu si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan dari Bani Fulan, si Fulan bin Fulan dari Bani Fulan. Bunuh kali merumpak ngeluh ino ya, urang yang minta unta kada panena Muhammad.
Padahal Suraqah ibnu Malik sudah feeling. Itu dia. Maka Suraqah ibnu Malik sedang duduk-duduk tadi, bergahaba, walaupun bergahaba tapi ulai jalan aja. Bagaimana dia berfikir, ya, tanpa sepengetahuan kawan-kawannya yang sedang dia ngobrol itu di sana, dia pulang dari duduk itu, kemudian pelan-pelan tanpa sepengetahuan orang segera menyusul 3 orang yang dikatakan tadi. Karena Suraqah bin Malik sudah mendapatkan peta. Ini kalau ada orang menyisir jalan lewat sini, berarti dia akan mengarah ke sana. Kalau lewat sana akan mengarah ke sini. Ya, karena dalam format Suraqah ibnu Malik sebagai seorang yang ahli bidang itu. Maka pelan-pelan Suraqah ibnu Malik meninggalkan tempat duduk bersama yang lain di situ, pulang ke rumah. Pelan-pelan baik dia kalau lego, baik meri. Karena Suraqah ibnu Malik sangat berambisi mendapatkan hadiah 100 ekor onta itu. Sampai Suraqah ibnu Malik ke rumah, beliau mengatakan kepada istrinya, kepada budaknya, untuk mempersiapkan bajunya, baju lengkap, pakaian lengkap dalam bertugas, menjalankan tugasnya itu, kemudian senjata, kemudian yang paling utama adalah kuda handalnya itu. Kata Suraqah ibnu Malik kepada budaknya, persiapkan semuanya, taruh di pintu belakang, supaya bekna yang kalah. Ya. Setelah dipersiapkan semuanya, maka Suraqah berangkat untuk meraih 100 ekor onta tadi yang dijanjikan bagi siapapun yang mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Suraqah ibnu Malik dengan penuh keyakinan dia akan mendapatkan 100 ekor onta itu. Nyo kali nyo 1 kilo. Ya, benar lah kira-kira. Nyo dia gelung tender nyo kali. Ya. Semangat sekali Suraqah ibnu Malik. Dengan penuh keyakinan dia berangkat menyusuri, akhirnya dapat. Memang ahli, cik ahli dah, moho je, merumpak je. Ya. Tidak lama Suraqah ibnu Malik, ya, memacu kudanya, dari kejauhan nampak 3 orang. Ketika itu memang Rasulullah dan Abu Bakar tidak lama baru saja keluar dari Gua Sur. Setelah melihat keadaan sudah aman, maka Rasulullah, Abu Bakar bersama Amir bin Fuhairah keluar dari Gua Sur, melanjutkan perjalanan, kemudian namun tidak dari jalan biasa, tapi jalan yang agak pinggiran, beda dari jalan biasanya ditempuh oleh orang-orang yang kalau berangkat dari Mekah ke Madinah. Dari kejauhan Suraqah nampak Rasulullah, Abu Bakar, dan satu lagi Amir bin Fuhairah. Ada riwayat mengatakan ada satu lagi, 4 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, ada satu lagi penunjuk jalan yang sudah disewa oleh Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ini orang yang bertugas, dia menghilangkan jejak. Jadi misalnya Rasulullah bersama Abu Bakar, satu lagi penunjuk jalan, kan ada bekas tapak kaki di padang pasir itu. Amir bin Fuhairah ini bawa gerombolan kambing, melewati bekas tapak kaki itu. Jadi orang nggak tahu di situ ada lewat manusia. Cuman Amir Suraqah ibnu Malik, beliau tahu dan beliau sudah punya ilmunya. Ya. Nah, dari kejauhan nampak Rasulullah, Abu Bakar, dan penunjuk jalan tadi. Abu Bakar yang memang sedari awal selalu sibuk lihat kanan, lihat kiri, lihat ke belakang, ya. Ternyata nampak dari kejauhan ada seorang yang sedang memacu kuda begitu kencang mengarah ke arah mereka. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah,
ya Rasulullah, at-talab min wara'ina, sepertinya ada orang yang sedang menuju mencari kita. Diulangi oleh Abu Bakar beberapa kali. Makin dekat dia. Rasulullah ketika itu membaca doa, Allahumma akfinihi bima syi'ta. Allahumma ikfinihi bima syi'ta. Wahai Allah, selamatkan aku dari orang itu, bima syi'ta, dengan cara yang engkau kehendaki. Itu doa Rasulullah. Ini doa ini bagus sekali ya. Untuk meminta kepada Allah diselamatkan daripada mara bahaya. Allahumma ikfinihi bima syi'ta. Setelah Rasulullah membaca doa itu, begitu Suraqah ibnu Malik mendekat, tiba-tiba 4 kaki kudanya serentak terperosok dalam padang pasir. Padahal padang pasir ketika itu yang di dekat Rasulullah itu tidak keras kondisinya, bukan yang tidak keras, tapi kuda Suraqah itu terperosok, dan itu tidak pernah terjadi selama Suraqah ibnu Malik menjalankan misinya. Terperosok kuda Suraqah ibnu Malik sehingga kuda terjatuh, Suraqah ibnu Malik pun terjatuh. Dua-dua kuda Suraqah terjatuh. Kamu mabe dengan padang pasir, sehingga Suraqah ibnu Malik terkejut. Tidak pernah terjadi. Melihat Suraqah ibnu Malik dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sayangkan. Urang hayu, urang gagah, dikenal, tiba-tiba tersungkur seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mendoakan Suraqah ibnu Malik, dia mendoa Rasulullah, maka kudanya itu kembali bangun, Suraqah pun naik. Dalam kondisi seperti itu, Suraqah ibnu Malik mengambil anak panahnya, ingin memanah Rasulullah. Tiba-tiba kuda itu kembali terperosok lagi. Kuda itu jatuh, Suraqah ibnu Malik pun jatuh lagi. Dan jatuh yang kedua ini bukan hanya jatuh, tapi entah bagaimana ya, takdir Allah mengatur segalanya. Padang pasir yang di sekitaran Suraqah ibnu Malik, tiba-tiba datang angin yang kencang, maka pasir mengelilingi Suraqah ibnu Malik. Pokoknya kalam pasir hinan kai putar lipat le pasir. Maka Suraqah ibnu Malik meminta kepada Rasulullah, wahai Muhammad, doakan aku, selamatkan aku. Karena Suraqah ibnu Malik sadar, dia tadi yang pertama jatuh dan bisa bangun itu atas doa Muhammad. Maka ketika jatuh yang kedua kali dan berlumpurkan pasir, dia minta doa Muhammad ya. Maka Rasulullah berdoa lagi ya. Rasulullah berdoa lagi, Suraqah bisa bangun lagi, bergetar tubuh Suraqah. Karena itu tidak pernah terjadi. Dalam kondisi seperti itu, Suraqah mengatakan, innaka rajulun mamnu'. Wahai Muhammad, engkau dijaga, engkau ada yang menjaga, engkau tidak mudah digapai. Suraqah mengatakan, ambillah seluruh yang aku miliki ini, senjataku, bajuku, serahkan untukmu, atas bentuk terima kasih engkau telah menyelamatkanku. Rasulullah mengatakan, kami tidak butuh itu. Kami hanya butuh
engkau balik ke Mekah dan sampaikan kepada para penduduk Mekah bahwa Muhammad dan Abu Bakar tidak lagi terdeteksi di padang pasir dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, agar orang tidak mencari kami lagi. Karena kalau Surakah yang ngomong, maduri dengar cik ahli tu. Kalau setingkat Surakah yang paling top ketika itu di padang pasir, bagian melacak jejak orang, mengatakan tidak terdeteksi, berarti orang lain tidak akan maju. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Surakah ibnu Malik, kamu balik, sampaikan kepada orang-orang di sana, setelah kamu menyusuri Muhammad dan Abu Bakar tidak terdeteksi. Maka berangkat Surakah ibnu Malik balik ke Mekah. Dan sebelum dia balik, begitu dia berbalik arah, Rasulullah bertanya kepada Surakah ibnu Malik, ya Surakah, a anta mutahassirun bimi'ati naqah? Wahai Surakah, apakah kamu begitu menginginkan 100 ekor onta itu? Sampai kamu datang ke sini untuk mencariku? Surakah ibnu Malik mengatakan, iya wahai Rasulullah. Lagi naju hana pesam-pesam memang hawa ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Surakah, kaifa bika idza labista siwarai Kisra? Wahai Surakah, bagaimana seandainya engkau diberikan dan dipakaikan 2 gelang Raja Kisra? Raja Kisra itu raja Persia, raja besar, raja terkenal seantero dunia ketika itu. Persia itu 7 abad lebih menguasai dunia bagian timur. Raja yang sangat bergelimang dengan perhiasan, ya, punya mahkota gelang, ya, yang sangat mewah sekali. Rasulullah mengatakan, kaifa bika idza labista siwarai Kisra? Bagaimana wahai Surakah seandainya kamu diberikan, dipakaikan 2 gelang Raja Kisra? Rasulullah menjanjikan kepada Surakah, Rasulullah menjanjikan kepada Surakah akan memberikan 2 gelang yang dipakai oleh Raja Kisra, Raja Persia. Padahal ketika itu Rasulullah sedang dikejar-kejar oleh orang. Padahal ketika itu kondisi sulit. Seluruh pintu Islam di Mekah sudah tertutup. Tapi Rasulullah menjanjikan kepada Surakah 2 gelang Raja Kisra. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, wahai Surakah ibnu Malik, Persia itu akan kita taklukkan, dan ketika itu terjadi, 2 gelang Kisra itu akan dipakaikan di tangan. 2 gelang yang dipakai di tangan Raja Kisra akan dipakai di tangan. Bagaimana menurutmu? Terkejut Surakah. Ya. Lagi ada yang pada duduk di pegah habai no. Ya, nyantu Amerika dengan Israel yang madu di bawah tanya raja yang segi. Mangkan tantangnya tantangkan. Okey ni. Dalam kondisi seperti, dalam kondisi lemah, ya, Rasulullah menjanjikan 2 gelang Raja Kisra itu dipakaikan di tangan Surakah ibnu Malik. Karena terkejut Surakah ibnu Malik memastikan lagi. Surakah ibnu Malik memastikan, ya Rasulullah, Kisra bin Hurmuz, Kisra Anusyarwan, apakah yang engkau maksudkan Kisra itu adalah Kisra Anusyarwan, Raja Persia? Kisra bin Hurmuz, Raja Persia itu? Naam, ya wahai Surakah. Maka kemudian Surakah tidak berbicara banyak lagi. Seperti kita juga tantangnya mantap juga. Maka Surakah pulang balik ke Mekah. Sampai di Mekah,
sudah ditunggu oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, menandruk Surakah keun Abu Jahal, kiban Surakah punam dome. Hanam dome sapu. Oh, ma bangai dah drog. Abu Jahal, drog ham dome cik kami. Gop ham dome pihak bangai. Kata Surakah kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, tebik Surakah, seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, seandainya kamu menghadapi apa yang aku hadapi tadi, maka kamu akan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Surakah. Hingga kemudian Surakah masuk Islam ketika Fathu Mekah, atau setelahnya sedikit atau sebelumnya sedikit, di Ji'ranah. Surakah masuk Islam ketika itu bersama Rasulullah. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah Islamiyah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Surakah masih hidup, sudah Islam tentunya, dan bagus Islamnya. Kemudian wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hingga khilafah dipegang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih 10 tahun. Sebagaimana kita ketahui, pada masa Umar bin Khattab memegang khilafah, banyak sekali penaklukan oleh Islam. Romawi, Persia jatuh ke tangan umat Islam. Ketika Persia jatuh ke tangan umat Islam, waktu itu panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Persia jatuh ke tangan umat Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukan besar kaum muslimin pulang ke Mekah dari baru saja mengalahkan Persia. Pulang pasukan kaum muslimin ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Onta-onta ketika itu, pundak-pundak pasukan ketika itu mengangkut ghanimah, harta besar-besaran dari Persia, hasil perang. Unta-unta mandum haija, kekayaan besar dari Persia, permata, berlian, unta hansip, metung-tung harta. Kaum muslimin hansip unta payah kok unta kurang, semua dibawa ke Madinah, diletakkan di depan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diletakkan sesuai dengan prediksi Rasulullah bahwa Romawi, Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Begitu diletakkan harta di Rumandung, ge saboh bukit harta. Dia tanya mesti dalam padang ye guru saboh dalam padang. Anak peh le sini ya bu madang sini sapo madang berlian habis kaya sapo aja. Dulu datang Umar bin Khattab, menantu Umar bin Khattab, hana gemang ngejaro harta. Nyan pemimpin awal ngentungkat ngkai gesisu harta kalen. Tak ada kali. Apa kata Umar bin Khattab? Aku takjub bukan pada harta ghanimah yang banyak ini, tapi yang membuat aku takjub kepada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang begitu amanah, jujur, membawa harta besar ini dari Persia jauh-jauh ke sini, lengkap, hanya kurang becut. Yang membuat aku takjub bukan banyaknya ghanimah ini, tetapi yang membuat aku takjub amanahnya, jujurnya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nyatanya pada nak teruk punohnya.
nya nak teruk seperleh lain pak jalan ni macam apa paling panglima baju niupnya pimpinan ini lengkap. Kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Talib yang duduk di samping Umar bin Khattab ketika itu. Kata Ali bin Abi Talib kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di depan bukit kekayaan, berlian, permata, intan, level apa ni. Kata Ali bin Abi Talib, itu terjadi wahai khalifah. Kenapa pasukan membawa lengkap, tidak ada kurang sedikit pun, begitu jujur? Kata Ali bin Abi Talib kepada Umar bin Khattab, itu terjadi karena engkau bersih sebagai pemimpin, maka rakyat pun bawahanmu bersih. Dalam kalimat yang lain, Ali bin Abi Talib mengatakan, karena engkau tidak mencuri wahai khalifah, maka semua yang di bawahmu tidak berani mencuri. Artinya, kalau mau birokrasi itu bersih, harus mulai dari atas dulu. Menyoyup cuma-cuma tu berarti ada lebih berat cuma-cuma. Ya. Kalau setingkat kabak berani, berarti di luar Aceh, di Aceh begitulah kata Ali bin Abi Talib, karena engkau bersih wahai Umar bin Khattab, maka beginilah kondisinya. Seluruh harta yang didapatkan oleh kaum muslimin, oleh khilafah Islamiyah, pemerintah Islam, hanya mengkurung becut lagi merumpak menandru. Tapi Umar bin Khattab biasa saja, memang hanya kepaju gaji hanya gecok, kepaju hanya petan milik negara, milik pemerintah. Beliau menjalankan tugas sebagai khalifah sebagai bentuk pengabdian dan ketundukan dan ibadah beliau kepada Allah, melanjutkan perjuangan Rasulullah. Kan keduanya tidak tertarik seperti beliau ketika mengambil kunci Baitul Maqdis. Demikian juga ketika mengambil kunci Baitul Maqdis, orang-orang di Baitul Maqdis waktu itu sudah mempersiapkan protokoler luar biasa, mewah sekali. Karena itu peristiwa sakral, dibentangkan karpet panjang mertuh meter, truk khalifah mengambil kunci Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab, gejak dengan tira ajudan atau budak pakai keledai, mana pakai pemotor yang biasa ya. Alfa mentayungnya ya. Bahkan diprotes ketika itu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar kata pakai keledai silap bajaro, pakai baju 80 tambalan. Diprotes sama Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Umar bin Khattab, kondisi di sini berbeda, orang-orang menunggu Anda, dipersiapkan kuda mewah, pakaian mewah untuk sepadanlah jumpa sama orang-orang Romawi itu, sama si pendeta besar yang sebelumnya memegang kunci Baitul Maqdis sudah ditunggu. Umar bin Khattab mana? Sampai Umar bin Khattab marah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, menyokan drone yang pegahnya aku pabi. Man kana drone pegah apa? Abu Ubaidah protes, baik lagi nyo wahai Umar nyo malai ini pakai pak kuda kalau kamu persiapnya je. Kata Umar bin Khattab menyokan drone, laulaka menyokan drone pegah haba lagi yo hanali makana drone. Maka Umar bin Khattab datang pakai keledai, menan truk bak karpetnya getut aju silap gemat baik kuto karpet go. Dan ketika itu giliran yang naik keledai bawahannya, kan Umar bin Khattab dari Madinah ke Baitul Maqdis ke Palestin pakai keledai dua. Sesekali Umar yang naik, maka ajudannya di bawah. Sesekali ajudan yang naik, Umar di bawah. Pah wate truk Baitul Maqdis, giliran ajudan atas keledai.
Umar bin Khattab yang pegang tali keledai. Seperti itulah Umar bin Khattab ketika menerima harta ghanimah dari Persia dibawa ke Madinah. Maka bersih seluruh pemerintahan Umar bin Khattab karena pemimpinnya tidak haus, tidak gereda kepada harta. Tapi kenapa hari ini menjadi kotor, sangat kotor, cibrat tak betul? Karena semua haus, semua gereda. Mau bagaimana? Nyuna bahasa lebih gathar dari gereda, mungkin lebih lom je. Maka kotor semua. Umar bin Khattab bersih. Ada kurang wujud. Dan yang menariknya, melihat harta yang sudah menggunung seperti itu, Umar bin Khattab ngentongkat kayak yang tengah genyo gepeken gemak cungke-cungke gerugi genyo geji. Para sahabat bingung, ini Umar bin Khattab ngapain? Pengemita. Kan gecok je pupu yang pada yang perle gecok je bacut pe kadang perle. Enggak, Umar bin Khattab gepinah je gepetron yang je gepetron berlian je gepetron yo. Ternyata Umar bin Khattab mencari 2 gelang Raja Kisra yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada Suraqah ibnu Malik. Rasulullah menjanjikan tadi kepada Suraqah ibnu Malik 2 gelang Raja Kisra. Umar bin Khattab ingin mewujudkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah puluhan tahun yang lalu menjanjikan kepada Suraqah ibnu Malik 2 gelang Kisra. Hari ini telah sampai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab beraya membukit harta kan. Hana menarik kan? Gemita yang menjadi mukjizat Rasulullah. Gemita kepinah kena yang kepinah ke dia ge putron ge peek. Mita. Akhirnya dapat 2 gelang mewah punya Raja Kisra yang dipakai di tangannya kiri dan kanan. Memberi Yumi gelang Raja Kisra ya. Tak mungkin gelang atom ya. Dan kemuh biasa ya. Kalau tadi 100 onta mungkin 5 miliar, 2 gelang raja penguasa dunia Persia dulu. Berapa itu? Berapa kali lipat dari 100 ekor onta ya. Akhirnya dapat. Begitu dapat 2 gelang Raja Kisra, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berteriak, panggil Suraqah ibnu Malik. Panggil Suraqah ibnu Malik. Terkejut Suraqah ibnu Malik. Buno te gedinga janji Rasulullah tang nyo. Dipanggil Suraqah ibnu Malik menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kekayaan yang luar biasa. Urang lain mestinya musabah hana merempak dah, murang perang hana merempak dah. Justru Umar bin Khattab mengambil 2 gelang Raja Kisra, memastikan itu betul-betul 2 gelang Raja Kisra. Langsung Umar bin Khattab memasangnya ke 2 tangan Suraqah ibnu Malik di hadapan para sahabat. Ketika 2 gelang itu dipasang kedua tangan Suraqah ibnu Malik, seluruh sahabat bertakbir ketika itu. Allahu Akbar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puluhan tahun yang lalu, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan diusir, orang-orang menghinakan Islam, pesimis dengan Islam. Hari ini janji Rasulullah itu telah tercapai. Persia, sebuah kekuasaan besar di dunia ketika itu, jatuh dan tunduk di bawah Islam. 2 gelang Raja Kisra itu berada di tangan Suraqah ibnu Malik. Semua orang bertakbir. Bahkan Umar bin Khattab ketika itu bukan hanya memasangkan 2 gelang. Bajai-bajai Raja Kisra gepusuk ke Suraqah itu mahkota acok. Kecil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Maka pada Suraqah
ibnu Malik terjadi salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah apalagi sampai putus asa. Selemah apapun Islam, mungkin hari ini lemah, mungkin hari ini dalam kondisi sulit, tapi harus yakin pada janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada Suraqah itu hanya salah satu janji Rasulullah. Banyak janji-janji lain yang dijanjikan oleh Rasulullah. Seperti misalnya dalam perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, para sahabat tu menggali parit, bukan parit, sungai kering yang digali. Hingga kemudian dapat satu batu besar. Tidak mampu dipecahkan, ya, tidak mampu dibelah. Maka para sahabat lapor ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hidih na batai sabau raya dah. Hai kamu pok batai." Bangun Rasulullah juga sedang menggali-gali. Semua menggali parit, semua menggali ketika perang Ahzab itu. Tiga bedah Rasulullah gebet ulai, maka debu itu berterbangan mabai wajah Rasulullah, nyamban kondisi sulit ketika itu. Ketika Rasulullah naik ke tepi, terbuka, tersingkap bajunya, nampak di perutnya 3 batu sedang tersusun. Heboh batai, sedang dalam kondisi lapar. Pakai batai, ikat batai supaya metegon. Ya, baik mangin, pakan batai mangat lepi. Ya. Begitu orang lapar dulu. Datang Rasulullah ke batu itu. Gedra Rasulullah bak batainya. Rasulullah kemudian memegang alat sidro ke, dikelilingi oleh para sahabat. Rasulullah kemudian membaca Bismillah, Allahu Akbar. Rasulullah memecahkan, membelah batu itu. Rasulullah mengatakan, akan sampai Islam ini ke Roma. Tuam gepeh batai, bekah batai. Tapi belum semua. Kemudian diangkat lagi alat oleh Rasulullah, alat pemecah batu itu, kembali membaca Bismillah dan bertakbir. Persia akan kita taklukkan. Tuam gepeh batai, bekah dalam batai. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kembali mengangkat alat itu, pemecah batu itu, memukul batu itu, membaca Bismillah, Allahu Akbar. Islam akan sampai ke seluruh penjuru dunia di mana matahari itu terbit. Abih ancu mendung batai. Tanya peh batai cik no. Man batai no. Tam-tung le batai. Kedai kopi ikut melasa. Nah, begitulah Rasulullah memberikan motivasi dan semangat kepada para sahabatnya. Maka oleh karena itu, di tahun baru Islam ini, dengan peristiwa yang terjadi pada Suraqah ibnu Malik, dengan motivasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat, kepada sahabat waktu itu, hendaklah itu juga kita jadikan motivasi untuk terus berbuat apa yang bisa kita berbuat untuk Islam. Bebe mampu ni, bebe naruang masing-masing. Yang penting berbuat. Dan jangan sampai tengah tak berbuat naik tibit tu. Alah, hana cara li, jika lagi nyonya, hana cara li. Hana pun tak aja ini, biasa-biasa macam. Dah. Terus bergerak, terus semangat. Bahawa janji-janji Rasulullah itu pasti akan terjadi. Pasti hak. Tidak mungkin Allah itu tidak memenuhi janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat dari kisah Suraqah ibnu Malik ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا